Ya kalau perbedaannya di sini kita lebih dekat untuk loadingnya, Pak. Ya. Kalau di Samudra Hindia itu tuh sangat memakan waktu karena jarak tempuhnya sangat jauh. Kemarin kita fokuskan total dari 6 kapal, Bapak. Dari 6 kapal? Dari 6 kapal. Menghasilkan 50 kontainer. 20 feet. Siap. Kira-kira berapa ton itu? Total per kontainer kita masukkan di muatan kapasitasnya 15 ton, Bapak. Dari kapal kita itu bisa akomodasi weekly jadwalnya, Pak. Mingguan ya? Betul, setiap ya. mingguan, Bapak. Setiap minggu. Dan setiap kapalnya itu kita sediakan untuk plugging untuk reefernya kontainer itu bisa 30 sampai 50. 30 sampai 50. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngebut. Nah, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di Pelabuhan Pelindo Biak bersama Pak Sutris dari PT Rahayu, dari HSN Group. Kemudian ada Mas Rizky dari Spil. Ya. Kemudian ada Pak Kapten Kurniawan ya, dari kapal apa? Lucky Star, Bapak. Lucky Star Pacific ya. Hari ini adalah hari nanti akan kita lepas bersama 50 kontainer semua berisi ikan hasil tangkapan di zona 2 penangkapan ikan terukur. Ini adalah salah satu langkah untuk mendukung implementasi dari kebijakan penangkapan ikan terukur ya. Dan kita ngobrol bersama pengalaman kemarin beliau ini sebagai pengawal semua nih, bahwa kita teman-teman ini menangkap di zona 2, kemudian didaratkan juga di zona 2. Pak Sutris PT Rahayu ini adalah salah satu off-taker ya, dan juga forwarder ya. Ceritakan pengalaman persiapan ini sehingga kita bisa mulai hari ini. Silakan Pak Sutris. Ya, terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah memang pertama kita masuk di Biak itu di bulan Agustus September Bapak. Ya? Ya, Okay. betul. Di tahun 2022 memang kita memprepare tempat ini juga 23. sebagai mendukung 23. Oke, ya. Itu 22 itu kantor Pak untuk reguler. Kantor, okay, ya. Tapi di 23 itu kita mengakomodir untuk kegiatan PIT gitu. Jadi Agustus September itu kita memasukkan satu kapal yang itu dari Muara Baru dan Jakarta begitu. Ya. Waktu itu kita mulai dengan muatan sekitar hanya 6 kapal Pak. Sampai kemudian nanti dari teman-teman pantai utara ya, dari Indramayu, kemudian Pekalongan, Juwana, sampai kemudian Bali, Bitung itu sudah mulai masuk ke Biak untuk mendaratkan ikan di sini. Dan itu merupakan terobosan Pak dari teman-teman KKP juga mendukung kami untuk bisa berkegiatan di sini dengan baik. Jadi sekilas ada beberapa hal mungkin yang harus kita tingkatkan lagi Pak di tahun ini, seperti kegiatan yang harus kita tata lebih rapi lagi, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Tapi secara semua Pak, dari Spil, kemudian dari kapal ikan, dari Pelindo, dari teman-teman instansi KKP, karantina, semua sudah support untuk bisa berkegiatan dengan baik. Jadi kegiatan sudah berjalan lancar ya? Sudah Bapak. Mulai bulan September berarti tahun lalu migrasi kapal-kapal sudah ke sini? Betul. Pengurusan perizinan sudah berjalan? Baik Bapak, sudah berjalan ya? Sudah berjalan semua. Ya, kemudian sekarang banyak juga yang di akhir tahun 2023 ini beberapa kapal juga sudah mulai bermigrasi ke 717 Pak untuk. Oh, sudah bertambah lagi? Betul. Sekitar seminggu kemarin kita visit ke beberapa area seperti Pekalongan, Batang, mereka juga sudah siap untuk masuk ke 717. 717. Betul. Hari ini kita lihat di belakang ya, itu nanti rencanakan dilepas itu 50 kontainer. Itu kira-kira muatan dari berapa kapal yang sudah mendarat di sini? Kemarin kita fokuskan total dari 6 kapal Bapak. Dari 6 kapal? Dari 6 kapal. Menghasilkan 50 kontainer 20 feet. Siap. Kira-kira berapa ton itu? Total per kontainer kita masukkan di muatan kapasitasnya 15 ton Bapak. Jadi 750 ton. Betul. 750 ton akan dibawa dari Biak langsung ke Surabaya dan Jakarta. Oleh
spill. Iya. Betul. Pengalaman membangun satu ekosistem ini gimana, Pak? Pengalamannya ya ini kita cerita dari awal seperti yang dari Rahayu sampaikan tadi, mulai September 2023 itu mereka datang, tentunya kita spill dengan tangan terbuka juga untuk peluang usaha ini, peluang kemajuan untuk Biak juga tentunya. Seperti yang disampaikan juga, dari kapal kita itu bisa akomodasi weekly jadwalnya, Pak. Mingguan ya? Betul, setiap mingguan Bapak. Setiap minggu, dan setiap kapalnya itu kita sediakan untuk plugging untuk reefernya kontainer itu bisa 30 sampai 50. 30 sampai 50. Itu selalu tersedia di tiap minggu Di ini. setiap kapal. Ya. Oke. Nah, ini adalah satu upaya yang diceritakan oleh dari Pak Sutris tadi, dari PT Rahayu, kemudian di Spill. Ini adalah upaya-upaya kita membangun ekosistem logistik ikan di zona 2. Nah, off-taker hadir duluan ya, mencari bagaimana mempelajari bisnisnya ya, peluang-peluang usahanya, kemudian juga bersama dengan kami mendorong bahwa kapal-kapal yang selama ini beroperasi di luar zona 2 bermigrasi di sini ya. Betul. Kemudian habis itu berkomunikasi lagi, kita berikan satu komunikasi harmonisasi terkait dengan siapa yang akan menjadi pengangkut ya, kemampuan angkutan di mana dan tujuan di mana. Nah, di Surabaya, di Jakarta itu pembeli sudah ada. Siap. Jadi barang yang dibawa dari sini itu langsung diterima oleh para pembeli langsung ya. Nah, hal ini menjadi pengalaman kita mendengar pengalaman dari Pak Kurniawan ya, Pak. yang selama ini adalah ini memegang nama perahunya apa tadi? Lucky Star Pacific. Lucky Star Pacific ya. Baru beroperasi berapa kali dan sudah bermigrasi di sini? Baru sekali ini, Pak. Sekali ini ya. Pengalaman Pak, perbedaan selama ini Bapak menangkap ikan di daerah mana? Kemudian sekarang mulai Samudra beroperasi di Hindia. Samudra Hindia ya. Ya, perbedaannya di sini ikan masih lumayan ramai ya. Prospek masih sangat bagus. Jadi sumber dayanya bagus ya? Sumber daya sangat bagus, Pak. ya? Iya, sangat-sangat bagus. Soalnya kita baru operasi sekitar 10 kali kerja, dapat ikan juga lumayan, Pak. Jadi selama ini kemarin mendaratkan kemarin ya? Iya, Ini berapa yang didapatkan selama berapa hari layar? mungkin 100 lebih, Pak. 100 lebih? Iya, 100 ton. 100 ton lebih. Iya, 100 ton lebih. Selama proses ini, kemudian dari pengalaman waktu menangkap di Samudra Hindia, kemudian sekarang didaratkan di Biak karena operasi di zona 2, apa yang menjadi pembeda dan kesan? Ya, kalau perbedaannya di sini kita lebih dekat untuk loadingnya, Pak. Ya. Kalau di Samudra Hindia itu tuh sangat memakan waktu karena jarak tempuhnya sangat jauh. Sangat jauh ya? Iya, sangat jauh. Jadi Bapak berangkat kemudian balik lagi mendaratkan lebih jauh ya? Lebih jauh, Pak. Dengan kondisi PIT ini kan lebih optimal ya? Iya. Caranya lebih dekat ditaruhkan di sini, kemudian dengan apa yang sudah kita harmonisasikan, bagaimana pendaratan, pencatatan di pelabuhan oleh Syah Bandar ya? Iya, betul. Kemudian dikawal oleh badan mutu ya, satu badan mutu dan pengawasan. Iya. Ini menjadi satu hal baru buat Pak Kurniawan. Iya, betul, Pak. Nah, Ya, mudah-mudahan ya ini bisa terus dikembangkan saja, Pak. ya. Karena prospek sumber daya di zona 2 daerah sini sangat menjanjikan. Ya, jadi bapak-bapak yang ada di sini mohon bahwa tata kelola tentang penangkapan ikan yang baru ini, yang pertama adalah kita harus menjaga kelangsungan sumber daya. Iya, betul, Pak. Patuh terhadap aturan, ya kan. Kemudian benar-benar nanti secara pertama seleksi yang ditangkap, ya kan. Iya, Pak. Sehingga tidak menangkap yang kecil-kecil dan semuanya ini menjadi satu pemikiran Iya. yang harus dijaga ya. Jadi PIT ini sebenarnya mendekatkan satu zona ekosistem di mana kegiatan penangkapan di satu wilayah dijalankan di satu wilayah. Nah, kami juga kita semua berharap ini menjadi satu pemicu pertumbuhan ekonomi di Biak dan sekitarnya di zona 2 ini ya. Siap. Nah, nanti keterlibatan dari para putra daerah, pengusaha daerah ini mohon selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kalau dari pengalaman Spill, pengalaman PT Rahayu dan pengalaman Pak Kurniawan, zona 2 penangkapan ikan terukur ini menjadi satu peluang usaha baru. Ya, betul, Pak. Betul? Betul. Ya.
pasti ya Pak. Tata kelola ini sebenarnya menjadi satu peluang baru. Ya, dan itu akan menjadi hal yang berkelanjutan. Ada yang berlanjutan. Hal yang berkelanjutan. Ya. Kalau dari Smil gimana? Ya, kalau dari Spill sendiri harapannya ke depan juga Ya. semoga ini berkelanjutan dan semakin meningkat, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan bisa semakin lebih baik, Pak. Ya. Oke. Jadi ABK selama ini dibawa dari satu grup dari sana. Iya. Nah, kemudian nanti apakah nanti ada rencana bahwa putra daerah dengan kemampuan yang sudah kita edukasi juga masuk ke ABK Bapak? Iya, bisa, Pak. Bisa ya? Ah. Nah, ini adalah satu upaya-upaya kita buka peluang usaha baru, tata kelola baru, dan PIT menjadi harapan pengolahan perikanan Indonesia lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih. Halo. Ya,